Dan pada kesempatan kali ini khatib akan berbicara menyemangati kaum muslimin agar bersemangat untuk berkurban meski kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Semua serba sulit, semua serba susah, tetapi bersemangatlah berkurban. Dan semoga setelah mendengar khutbah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjadikan untuk kalian pembeda antara yang hak dan yang batil. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan di dalam bulan Dzulhijjah terdapat ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah berkurban. Ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah berkurban, yang disebut di dalam bahasa Arab udhiyah, yang pengertiannya adalah yaitu hewan yang disembelih karena Idul Adha, baik itu hewan unta, sapi atau kambing. Dan pada kesempatan kali ini khatib akan berbicara menyemangati kaum muslimin agar bersemangat untuk berkurban meski kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Semua serba sulit,
semua serba susah, tetapi bersemangatlah berkurban. Dan semoga setelah mendengar khutbah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita agar kita tetap bersemangat untuk berkurban, menyembelih hewan pada hari Idul Adha ataupun hari-hari tasyrik. Kiat yang pertama agar semangat berkurban adalah kita harus mengetahui tentang hikmah dari berkurban. Dan salah satu hikmah terbesar dari berkurban adalah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, Abul Anbiya, kekasihnya Allah, bapaknya para nabi alaihi salatu wassalam. Dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Ikutilah oleh kalian seluruhnya ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebut sebagai orang yang safih, orang yang dungu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan tidak ada seorang pun yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Maka kiat pertama agar seseorang semangat untuk berkurban, dia meyakini bahwa dia sedang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahimlah yang pertama kali mencontohkan menyembelih hewan kurban. Dan juga di dalam surat As-Saffat menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah benar-benar dewasa dan berjalan sebagaimana jalannya bapaknya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Apa pendapat engkau?" Anaknya Ismail alaihissalam, beliau terkenal dengan penyabar. Maka beliau mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan untukmu. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku dalam keadaan orang-orang yang sabar." Kemudian pada surat As-Saffat ayat 105 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika najzil muhsinin." Demikianlah kami berikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ini menunjukkan bagaimana orang yang berkurban dia berarti telah mengerjakan tingkatan keislaman yang paling tinggi, yaitu berbuat ihsan. Dia membeli hewan kurban, kemudian dia sembelih, kemudian dia bagikan kepada orang fakir dan miskin. Mungkin dari sisi matematik dia rugi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia telah berbuat ihsan, berbuat keislaman yang paling tinggi. Ini hal yang pertama, penyemangat kita untuk berkurban. Hal yang kedua, yaitu mengetahui tentang hukum berkurban. Para ulama mengatakan bahwasanya hukum berkurban disyariatkan, dan pensyariatan hukum berkurban di dalam Al-Quran, di dalam hadis serta ijma'. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Quran
dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Ayat itu memerintahkan agar menyembelih. Wal aslu fil amri lil wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban, kita bisa lihat dari sabda beliau, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian perbuatan beliau, kemudian persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapati kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat-tempat solat kami. Jangan sekali-kali dekati tempat-tempat solat kami. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ancaman bagi siapa yang mampu dan dia tidak berkurban. Oleh karenanya perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin yudhahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Setiap tahunnya beliau senantiasa berkurban. Wahai orang-orang yang masih ragu-ragu untuk berkurban, berkurbanlah. Nabimu Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih, beliau berkurban semenjak disyariatkannya setiap tahunnya. Kemudian dilihat dari persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyetujui para sahabatnya untuk berkurban. Adapun dilihat dari ijma', maka para ulama menyebutkan di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitabnya Ihkamul Ihkam mengatakan la khilafa fi annaha min sya'airid din. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya berkurban termasuk daripada syiar agama. Syiar artinya sesuatu yang sangat dominan dan karakteristik dari syariat ajaran Islam. Yang ketiga, agar kita semangat untuk berkurban, maka kita harus mengetahui kedudukan berkurban di dalam agama Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau, di dalam kitab Majmu'ul Fatawa menjelaskan bahwa kedudukan berkurban cukup. Kedudukan berkurban cukup. Kalau kita lihat kedudukan berkurban yang tinggi dalam agama Islam cukup, bahwasanya berkurban adalah ibadah yang dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh daerah kaum muslimin tanpa terkecuali, dari mulai ujung baratnya sampai ujung timurnya, ujung utaranya sampai ujung selatannya disyariatkan untuk berkurban. Ini yang pertama, kedudukan dan tingginya ibadah berkurban di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkurban maqrunun bis salah, digandengkan dengan salat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, wahai Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Digandengkan dengan rukun Islam yang kedua, salat, menunjukkan bagaimana berkurban mempunyai kedudukan yang tinggi. Begitu juga yang ketiga, dari ayat yang sama kita ambil pelajaran bahwasanya berkurban tanda orang mengamalkan tauhid. Berkurban tanda orang mengamalkan tauhid. Karena Allah mengatakan
di dalam ayat tadi, la syarikalah lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Yang keempat, kedudukan berkurban. Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa amara Allahu bin nahri kama amara bis salah. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah untuk Tuhanmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat. Lihat bagaimana kedudukan yang sangat tinggi. Yang kelima, kedudukan dari berkurban. Bahwasanya berkurban adalah syiar agama Allah yang sangat jelas. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan budna, unta, menyembelih unta kami jadikan bagi kalian, menyembelihnya sebagai syiar agama Allah. Syiar artinya sekali lagi ciri yang sangat dominan, karakteristik yang sangat terlihat dari ajaran Islam, berkurban. Bahkan bisa dikatakan negara ini negara Islam ketika ada kurban, daerah ini daerah kaum muslimin ketika ada ibadah kurban. Kemudian yang sangat luar biasa yang keenam, berkurban tanda seseorang bersyukur. Karena setelah ayat tadi surat Al-Hajj ayat 34, 36, 37 Allah mengatakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Siapa yang ingin mengetahui, mengukur dirinya bersyukur atau tidak, maka silahkan apakah dia berkurban atau tidak. Silahkan cek dirinya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan seluruh yang diperintahnya, menjauhi seluruh yang dilarangnya, terutama dengan tersebarnya penyakit COVID-19. Bertakwalah kepada Allah. Masker, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga stabilitas, menjaga mobilitas, itu sarana. Berapa banyak orang yang mengerjakan sarana, tetapi ketika tidak bertakwa, tidak dijadikan oleh Allah sebagai sarana yang bisa menahan dia. Kerjakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, jagalah hukum-hukum Allah. Benar-benar bertakwa, niscaya Allah akan menjagamu. Ahibati hafizakumullah. Terakhir, agar semangat berkurban, para ulama memperbolehkan siapa yang tidak sanggup untuk berkurban dan dia bisa berhutang, maka boleh baginya untuk berhutang dengan catatan dia sanggup untuk membayarnya. Saya katakan boleh dan tidak wajib, karena
hukum berkurban, baik yang mewajibkan bagi siapa yang mampu atau mengatakan sunnah muakkadah bagi siapa yang mampu, tidak mengatakan wajib untuk berhutang, tetapi boleh berhutang untuk berkurban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jagalah pandangan kami, jagalah pendengaran kami, jagalah tubuh kami. Ya Allah, jagalah kami dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan kami berlindung dengan keagungan-Mu untuk mendapatkan musibah dari bawah kaki kami. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.